Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kuliah kita untuk pertemuan kedua ya. Contoh-contoh pemakaian dari rumus yang sudah kita buat kemarin ya. Dari parameter Pi. Nah, ini saya akan share ininya. Saya share ini ya. Nah, ini sampai sini kita kemarin ya. Sekarang ini salah ya. Nah, ini ya. Kita sudah mendapatkan rumus-rumus parameter hibrid untuk 3 itu tadi ya. 3 rangkaian. Common emitter, common collector, common base ya. Di ininya A11 sama dengan HIE yaitu kan. HIC untuk common collector, HIB untuk common base. A12 adalah HRE untuk emitter, kolektornya HRC, HRB, dan seterusnya. Kemudian ada nilai yang sama, itu hanya HIE dengan HIC, sedangkan HOE dengan HOC. Selainnya itu harus dikonversi dulu. Karena nilai yang ada di datasheet atau lembar data transistor hanya untuk rangkaian common emitter. Ini contohnya kemarin ya. Nah, ini dia datanya adalah data range ya. Hanya sebagian saja ini yang kita tampilkan. Jadi kalau kita ngambil, paling kita akan ukur yang terendah atau yang tertinggi. Datanya itu ya, dia range. Dari terendah sampai tertinggi. Nanti akan saya lihatkan nanti contohnya untuk 2N3904 ya. Nanti saya coba cari sebentar ya. Bahwa itu adalah datanya, data range. Jadi itu salah satu data yang diambil itu ya. Benar. N3904A ini parameter hibrid ya. Ini kalian lihat nanti. Nah, nanti saya share dulu. Nah, ini contohnya. Contoh kiri tadi kan dia tadi 3,5 kilo ininya ya untuk apa namanya HIE-nya 1,3 kilo untuk HRE 1,3 10⁴ ya 120 HFE 8, mikrosiemens untuk ininya apa namanya HOE-nya. Nah, ini dia sebenarnya datanya. Data lengkapnya ya, daya sekian, arus kolektor sekian pada saat itu ya, dayanya nih ya. Nah, ini dia parameter hibridnya. Berarti 29 yang bawah nih datanya kan. Dia dari 1 kilo yang tadi 3,5 kilo ya, adalah 1 kilo sampai 10 kilo. Nah, itu sebenarnya terjeleknya ada 1 kilo, terbaiknya itu adalah 1, tertingginya ya, belum tentu terbaik, tertinggi itu belum tentu terbaik. Terendahnya adalah 1 kilo, HIE-nya tertingginya 10 kilo. Nah, tadi contohnya 3,5 ya. Kemudian HRE tadi adalah 1,3 10-4. Ini 10-4-nya benar. Cuman dia bergerak dari setengah sampai 8. Jadi 1,3 tadi kan. Kemudian HFE-nya nih. Ini yang besar ya, HFE. Dia 120 tadi kan. Ini dia bergerak sebenarnya terjeleknya itu, terendahnya itu 100. Nah, ini benar ya terjeleknya ya. Tertingginya itu adalah 400. Jadi bisa 400, bisa 200, bisa 300 itu ya. Salah satu contoh tadi. Kemudian HOE-nya 8,5 tadi. Ini dari 1 sampai 40 mikrosiemens. Ini kecil ya, ini kecil. 10 pangkat ya. Ya, ini yang agak besar tuh adalah HIE dengan HFE. Selisihnya ya. Karena 3,5 dengan 10 kilo ya. Atau dengan 5 kilo kan lumayan jauh. Kali 100 dengan 200, 300 itu ya. Nah, ini contoh sesungguhnya. Jadi kalau kita dari datasheet ya kita ambil
keadaan terjeleknya segini keadaannya. Ini yang di datasheet yang dicontoh tadi adalah yang terbanyaknya itu dari transistor yang ada di lapangan gitu ya. Itu dia adalah yang terbanyak. Bukan yang terbaik ya, bukan yang terbaiknya adalah 400. Ini dia. Kemudian kemudian ini dimasukin ke rumus awal. Jadi sampai ini dia HFE, AI-nya ya HFE 1 tambah HOE RL. Yang kita cari hanya RL sama RL. Yang lain tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, kita ambil contoh rangkaian common emitter untuk parameter hibrid ya. Parameter hibrid ya. Ini saya hapuskan ya. Nah, kita hitung berapa penguatan tegangannya, berapa penguatan arusnya, impedasi input dan impedasi output dengan parameter hibrid yang diambil yang tadi ini ya 3,5, 1,3. Padahal di 3,5 itu mulai dari 1 sampai 10 ya. 1,3 itu mulai dari setengah sampai berapa 40. Ini dari HIFE-nya dari 100 sampai 400, diambil 120. Ini juga ya sampai 80 mikrosiemens, 8 saja ya. Ya masalah ya. Itu besar ini sebenarnya ini dari 1 kilo sampai 10 kilo, ini 100 sampai 400. Nah, ini perbedaannya kecil 10 pangkat 4 ya. Depannya itu nggak ada pengaruh. Ini juga 10 pangkat 6. Nah, gimana penyelesaiannya? Nah, ini saya tutup ininya. Ambilkan penyelesaiannya. Sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, kamu nggak usah catat ya. Nanti tinggal di-download aja ininya. Saya pelan-pelankan nanti ya. Tinggal di-download videonya nanti ya. Jadi kalian tidak perlu mencatat, saya download aja videonya nanti. Nah, ini. Nah, untuk parameter hibrid, kita semuanya nanti rangkaiannya bekerja pada rangkaian AC. Jadi DC-nya tidak dihitung kalau parameter hibrid. Sehingga pada sifat-sifat kapasitor dan tegangan DC, jika ada rangkaian tegangan AC yang masuk, dia akan kapasitor akan terhubung singkat, tegangan DC akan ke ground. Nah, sehingga rangkaiannya ini tadi, ini kan short. Ini short. Jadi ini dia akan milih ke sini, nggak perlu ke emitter lagi deh ya. Dia akan masuk ke langsung short. Sehingga kenapa disebut common emitter? Ini adalah emitternya langsung ke ground. Nah, ini dia. Emitter ke ground, input juga ke ground. Output tidak ya. Nah, ini baru nanti dia. Sehingga nanti kalau ini short, ini ke ground sehingga tahanan RL dengan kapasitor tahanan kolektor akan paralel. Sedangkan R1 dengan R2 juga akan paralel. Sedangkan RE-nya tidak ada karena dia akan milih short. Nah, itu jadi ya. Pelan ya, ininya nanti rangkaiannya akan berubah seperti ini. Jawabannya ya. Ininya rangkaiannya kapasitor terhubung singkat, sumber tegangan DC akan di ground. Sehingga rangkaian seperti ini. Yang tadinya 10 ini ke atas ke DC ke ground. Ini tetap udah ke ground ya. Ini ada emitter tadi yang ada R karena ada kapasitor dia langsung short. Ini juga kapasitor kolektor RC atau tahan kolektor yang tadinya ke DC akan ke ground. Sedangkan ini ke AC-nya ada C di sini ke beban kan, dia akan ke short. Karena C itu tujuannya untuk pemutus tegangan DC. Pas DC dia terhubung terbuka ya. Nanti untuk parameter P nanti kita dua-duanya dipakai ya. Pada saat DC gimana? Nah, tapi sifatnya tetap. Ya, dia akan terbuka ya. Kalau DC terbalik. C-nya akan terbuka. Kalau AC dia akan seperti short gitu ya. Nah, dapat rangkaian seperti ini. Jadi ini paralel. Ini yang menjadi RL kecil. Nah, rumus-rumus tadi kan ada RL. Semuanya ya, ada RL. Saya kata dulu ya. Yang impedasi input, impedasi output, RL semua ya, impedasi input, penguatan arus, impedasi input, RL semua. Penguatan tegangan RL yang hanya RS hanya untuk impedasi output. Nah, cari ini dapatnya di sini, sederhana saja. Setelah rangkaiannya kita jadikan AC, ini kan super AC, kapasitor terhubung singkat, tegangan DC ke ground dapat seperti ini. Nah, ini di paralel. RL kecil adalah
RC besar paralel dengan RL besar. Tahanan kolektor DC dengan beban tahanan beban DC, itulah menjadi tahanan beban AC. Sedangkan untuk RS-nya ini, nah ini dia, ini nanti RS-nya adalah tahanan R1 paralel R2 nanti paralel dengan RS besar. RS itu R-SAN ya, R-SAN. Ini dia, ini R-SAN, ini R1, R2, RC, RE besar ya, ini RS besar, R1, R2, RC besar, RE besar, RE besar karena tegangan DC ya. Nah, pada saat dia AC, nah ini dia menjadi RC besar paralel dengan RL besar menjadi RL kecil. Artinya tahanan beban AC. RS-nya juga, RS kecil dia adalah R1 paralel L2 paralel dengan RS besar. Tahanan SAN atau seri daripada input. Nah, ini paralel, berarti 3,6 dengan 1,5, 3,6 kilo dikali 1,5 kilo, dibagi dengan 3,6 kilo ditambah 1,5 kilo. Ini 3,6 dikali 1,5, kilo dikali kilo, kilo kuadrat, ohm dikali ohm, ohm kuadrat. Sedangkan kilo ditambah kilo, kilo, ohm ditambah ohm, ohm. Jadi kuadratnya jadi hilang, tinggal kilo dan ohm. Nah, ini tinggal dikali 3,6 dikali 1,5 dibagi 45,1 ya, dapatnya 1,6. Sifat paralel adalah dia akan lebih kecil daripada yang terkecil. Nah, sini yang kecilnya adalah 1,5. Berarti kalau dia paralel dengan 3,6, berarti dia di bawah 1,5. Kalau dia lebih besar dari 1,5 atau apalagi besar dari ini, dia akan salah. Nah, ini kan lebih kecil ya, 1,5 dia hanya 1,06. Sedangkan sifat seri, kalau ini seri umpamanya, dia lebih besar daripada yang besar. Besarnya berapa? Ini 3,6. Berarti dia harus lebih besar dari 3,6. Itu dalam hitungan cepatnya ya. Berarti kalau kita lebih besar daripada atau sama, berarti kita salah hitung. Kalau dia sama, kalau seri, berarti hasilnya 2 kali lipat. Kalau dia sama paralel, dia hasilnya setengah. Ini kebalikannya ya. Jadi dengan kebalikan paralel itu kebalikan. Kalau paralel nilainya sama, dia setengahnya. Kalau seri nilai sama, dia 2 kali lipat. Nah, ini 1 2 kali 1 setengahnya ya. Sedangkan untuk RS-nya nih, berarti paralel dulu, R1 paralel nih, RP-nya R1 paralel. 10 dengan 2,5. Nah, berarti paralel pasti dia di bawah 2,2. Berarti 1,8. 1,8 dengan 1, artinya di bawah dia 1 nanti. Nah, ya. RS kecil nih, 1,8 dengan 1. Dia 643. Nah, ini dia untuk mencari tegangan input. Nah, kalau ini di paralel lagi, dia menjadi ini RS. Ini untuk tegangan inputnya nih. Input adalah PI-nya berarti dia R paralel dibagi dengan RS ditambah R paralel dikali dengan tegangan sumber. Ini tegangan sumber ya, bukan tegangan input. Tegangan input di sini. Nah, itu tegangan inputnya. Sehingga tegangan inputnya dapatnya R paralelnya 1,8 dibagi 1,8 ditambah 1 dikali 2 milivolt dapatnya 1,2. Dari inputnya 2 tadi. 2 milivolt menjadi 1. Sedangkan RS-nya nih. Nah, setelah ini dapat kita. PI-nya ini 1,29, dapatnya di sini tadi ya, membagi tegangan antara R paralel dengan RS. Sedangkan RS-nya adalah R paralel antara R1 dan R2 paralel dengan RS besar. Sedangkan RL kecilnya adalah RC paralel dengan RL besar. RC besar paralel dengan RL besar. Yang dapat ini sehingga rangkaian menjadi rangkaian 2 terminal atau 4 kutub. Ya, 2 terminal, input dan output. Nah, ini udah. Nah, tinggal ini masukkan ke untuk impedansi output, ini dimasukin ke penguatan arus, penguatan tegangan, dan impedansi input. Semuanya hanya ohm. Nah, itu besarannya, hanya besar ohm. Yang lainnya ohm dan mu kan. Satunya, yang lainnya tidak ada besaran. Impedansi input ohm. Penguatan tegangan tidak ada. Penguatan arus tidak ada. Admitansi output mu. Nah, ini RS kecil ohm. RL kecil ohm. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Nih dia masukin. Ini adalah HI-nya adalah HFE yang itu tadi ya 120 ya. Ditambah 1 tambah HOE. HOE adalah 8,5 tadi ya. Sekitar berapa? Apa saya ya? Ini kita ambil 8,5 mikro ya. Benar, 8,5 mikrosiemens. Ya. Nih. Kemudian RL-nya yang kita hitung barusan ini 120 tidak ada besaran. Nah, ini mikrosiemens dikali dengan ohm. 1 ohm dikali dengan ohm dapatnya tidak ada besaran 1 ya. Nah, ini tidak ada besaran dapatnya ini. 1,8 ini 1 ditambah ini kali ini ya.
dapatnya 1009. Ini 8,5 10 pangkat min 6 dikali 1,6 dikali 10 pangkat 3. Tinggal 10 min 3 kan? 10 min 3 ini. 1 dikali ini 10 min 3. Per 1000. 8,5 dikali 106, 8,5 dibagi 1000 ditambah 1 dapatnya ini. Naik sedikit ya. Kalau 1000 dia ini 8,5. Nah, 120 dibagi ini, dibagi 1,00901 dapatnya 118,9 atau 19. Hampir sama dia dengan, kalau dia 200 tadi hampir sama dengan 200. Kalau 300 sama dengan 300. Ini penguatan arus. Tidak ada besarannya ya. Nah, sekarang yang kedua, penguatan, nah, ini positif ya. Positif artinya arus fasanya input dengan output ya. Input dengan output sama. Fasa. Kemudian AV-nya, penguatan tegangan. Ini dia. Min HFE kali RL. Ini kita cari. Ini diketahui datasheet. Ini kita cari tadi. Ini di datasheet 3,5 ya. 3,5 8,5. Ini RE-nya 1,3 10 pangkat 4. Ini 120. Minus ya. Ini minus 120 dikali 1,06 kilo ohm. Ini RL tadi yang kita dapatkan ya. RL. Kemudian ini IS 3,5 kilo ditambah dalam kurung ya. Ini perkalian 3,5 kilo dengan 8,5 mikrosiemens. Kilo dengan siemen berarti dapatnya 10 tinggal 10 pangkat 3 dengan 10 min 6 dapat 10 pangkat min 3. Nah, ini 10 pangkat min 4 10.000 ya dikali 120. Hasil ini ohm, ini siemen tidak ada besaran. Ini tidak ada besaran, tidak ada besaran. Dikurangi hasil ini tidak ada besaran bisa dikurangi ya. Kemudian dikali dengan 1,6 kilo. Nah, ini dapatnya 3,5 tadi ditambah ini dapatnya yang bagian depan. Kalau kita hitung ya, dapatnya 0,29. Jadi sekalian, ini 1,3 10 min 4 dikali 120 dapatnya 0,015. Ini kita kurangi. Nah, karena lebih besar ya, ini positif. Dapatnya 1 dikali dengan 1,6. Dapatnya hampir 1, juga ya. 3,5 ditambah 1,6. Kira-kira 4 sekian. 3, sekian. 14 ohm. 3,5. Dapatnya 3,514 atau bulat kali 15 nggak apa-apa. Ini dapatnya 120 dikali 1 kilo. Jadi 120 kilo lah lebih kurangnya. Karena ada 0,6 dapatnya 177.200 ohm. Bagi ini minus dapatnya minus 36. Tidak ada besarannya ya. Nah, kalau besarannya nanti dalam dB. Nah, kalau ini kali berarti dia inputnya 1 umpamanya outputnya adalah 36 kalinya. Sedangkan arusnya inputnya 1, outputnya menjadi hampir 119 kali. Nah, ini ya. Minus menunjukkan fasanya, karena ini arus bolak-balik. Jadi tegangan bolak-balik juga arusnya bolak-balik, tegangannya bolak-balik. Sehingga kalau fasanya tadi sefasa, sedangkan arusnya dia akan terbalik fasa. Pada saat input positif, gelombang positif ya, outputnya gelombang negatif. Inputnya gelombang negatif, outputnya gelombang positif. Selalu berlawanan. Ini bisa kita lihat dari oscilloscope. Kalau ini nggak bisa, nggak ada oscilloscope nggak bisa arus. Kemudian impedansi inputnya. Impedansi inputnya ini juga R. HIE dikurangi HRE dikali HFE kali RL. Dibagi 1 tambah HOE kali RL. Ini ohm, ini super ohm. Ini ohm, ini tidak ada besaran. Tidak ada besaran, ini ohm. Ini ohm sendiri ya. Ini tidak ada besaran dikali ohm dapatnya ohm. 1 ditambah ini tidak ada super ohm dikali ohm dapatnya 1, tidak ada besaran. 1 ditambah ini dapatnya 1, ini ohm dapatnya ohm. Ini ohm bisa dikurangi 3,5 dikurangi 3,5 dikurangi 16 dapatnya 2,5 dikurang 16 34 sekian ya. Impedansi inputnya masih dalam kilo ya, 3 kiloan. Nah, ini yang besar nanti pada saat impedansi outputnya. Nah, ini dia impedansi output. Ini satu-satu yang menggunakan RS. Ini RS ya, RS dia. RS ditambah IE, RS ohm ya. Ini juga ohm. Ini RS ohm, ini juga ohm. Ini super ohm. Ohm di super ohm jadi hilang nanti. Ini tidak besaran. Ini berarti tidak ada besaran. Ohm dibagi tidak ada besaran dapatnya ohm. Ini RS-nya adalah 643 ohm ditambah 3,5 kilo. Jadi kira-kira 4 kilo lebih ya. Kemudian 4,3 dan ini juga 4,5 tadi dikali dengan ini 10 pangkat 6 jadi kecil sekali ya. 0,0. Dikurangi ini juga 120 dikali 1,3 dibagi 10.000 per 10.000 ya. Dapatnya 0,0156. Kalau ini dapatnya 0, dikurangi.
Apanya hasilnya ini? 211 kilo. Besar sekali. Impedansi inputnya dayanya pasti besar. Karena dayanya adalah 119 dikali dengan 36. Itulah penguatan dayanya. Tetapi daya besar tersebut dia akan hanya cocok untuk impedansi yang besaran juga ratusan ohm. Tidak bisa impedansi kecil seperti ohm atau puluhan ohm ya. Kenapa? Bisa juga dipasangkan tetapi akan rugi. Sebagian besar akan hilang oleh impedansi outputnya. Sehingga daya yang kita terima di beban dia akan kecil. Makanya common emitter cocoknya adalah untuk beban-beban impedansi output besar. Ya, ratusan kilo ya. Ratusan kilo. Nah, kalau dia ohman atau puluhan ohm, itu dia nanti rangkaian. Gimana kalau beban kita itu kecil? Nah, gimana? Nggak cocok. Rugi kita dong. Udah dapat besar, penguatannya besar, tetapi larinya ke output kecil. Karena apa? Hilang di impedansi outputnya. Keredam namanya itu ya. Keredam. Sehingga daya yang kita hasilkan tidak mencukupi atau jauh berkurang. Supaya tidak terlalu berkurang gimana? Ini ada rangkaian yang lain. Ini yang disebut dengan analisis kolektor bersama. Ya. Nah, yang ini nanti kalian catat, nggak usah dicatat ya. Nanti videonya bisa di pause kan. Nah, untuk menghitungnya videonya di pause. Setelah dapat ini, turunin jalan ke sini dia, di pause lagi gitu ya. Dicatat. Kemudian turunin lagi ininya, video jalan ke sini nanti. Nah, di pause lagi ya. Nah, ini makanya biar cepat kita, ya jadi karena kita gunakan ini ya, jadi cukup digunakan dengan videonya nanti ya. Ini udah lengkap semua nih ya yang hadir, tambah satu tadi si Bukhari ya, lengkap semua. Jadi itu caranya ya. Nah, jadi tidak dicatat sekarang, samaan ya. Nah, ingat besaran-besarannya ya, nah, supaya nanti dapat. Kalau ini enggak, ini ohm dengan ohm, nah, ini kan ohm bagi tidak ada bisa dijumlah. Jadi kalau dia besarannya berbeda tidak bisa dijumlah atau dikurang. Kalau dikali bisa, tapi tidak selamanya ada besarannya. V dikali I dapat watt. R dikali ohm, nah ya, maksudnya ohm dikali V, nah, nggak ada. Itu ya. Adanya volt dikali dengan ampere, ampere dikali I, nah, I dikali ohm baru dapatnya volt. Nah, seperti itu ya, tidak semua harus besarannya ditulis. Biar ketahuan salahnya nanti kita, oh ini kok tidak ada besarannya, atau malah impedansi kok nggak ada besarannya, atau nanti penguatan tegangan kok ada besarannya, ohm munculnya pasti ohm atau super ohm ya, karena semuanya hanya ohm dan super ohm. Ini penguatan tegangan dapatnya kok ada besarannya, apakah ohm atau super ohm. Itu berarti salah kita memasukkan besaran-besaran dari parameter-parameter serta RS dan RL. Nah, itu dia. Jadi rangkaian common emitter adalah rangkaian yang penguatannya besar. Karena lihat penguatannya ya di sini, ini puluhan ya AV-nya, sedangkan I-nya adalah ratusan. Jadi kalau daya itu kan adalah arus kali tegangan. Nah, ini kan besar sekali. Tetapi impedansi inputnya juga besar, ratusan ohm nih. Nah, sehingga dia kendam. Kecuali bebannya itu beban besar, sehingga dia hampir semua daya yang dihasil penguat tadi disalurkan ke beban. Nah, impedansi outputnya itu besar. Kalau kecil, dia keredam di impedansi outputnya, sehingga yang ke bebannya hanya sebagian kecilnya. Rugi kita, sudah dapat besar, tetapi tidak bisa menghasilkan. Nah, untuk beban yang kecil gimana? Ini dia kolektor bersama. Jadi ada ruginya memang ya. Nah, kalau kita paksakannya tadi juga rugi, tidak bisa. Kita gunakan kolektor bersama. Ini adalah rangkaian kolektor bersama. Nanti dia kolektornya yang ke ground. Kalau sini kan ininya ya, kolektornya ke ground. Kalau tadi kan kolektornya ke R. Nah, lihat. Kolektor, nah ya kolektor ya. Nah, kolektor kan R dulu baru ground. Kalau tadi langsung short seperti ini emitter ke ground. Tadi yang gambar aslinya kan emitternya lewat R, tapi karena pada AC dia lewat sini. Ini makanya disebut common emitter. Kalau kolektornya ke ground nanti itu adalah common kolektor. Kalau basisnya ke ground itu common base. Nah, ini kolektor bersama atau common kolektor. Nah,
atau disebut juga pengikut emitter. Kenapa pengikut emitter? Karena bebannya di emitter. Tadi kan bebannya di kolektor ya. Kolektor, common emitter ya, bebannya di kolektor. Common kolektor bebannya di emitter, maka disebut pengikut emitter. Tapi common emitter tidak disebut pengikut kolektor ya. Ini bebannya di emitter, common kolektor disebut juga pengikut emitter. Dia bebannya di emitter. Common emitter bebannya di kolektor. Terbalik ya. Nah, cuman common emitter, emitternya ke ground disebut makanya common emitter. Common kolektor, kolektornya ke ground maka disebut common kolektor. Nah, disebut pengikut emitter karena bebannya di emitter. Ini tinggal diganti hurufnya, E menjadi C, ya, semua HFC, HFE menjadi HFC, HOE menjadi HOC, HIE menjadi HIC, HRE menjadi HRC. Tetapi besarannya tidak semua sama. Nah, ya. Ada yang sama HIE dengan HOE. Sedangkan HRE dengan HFE itu berbeda. Cuma bedanya sedikit ya. Sedikit. Cuman untuk ininya juga besar. Untuk HRE-nya ya. Sedangkan untuk HFE kecil. Nah, kita hitung. Nah, cari kan ininya ya. Contoh ininya. Rumusnya nih. Tadi kan konversinya. Nah, konversinya adalah HIE sama dengan HIC. HOE sama dengan HOC. Ya, sama. Nah, yang berbeda di mana? HRE tidak sama dengan HRC. HRC tidak sama dengan. Nah, ini rumusnya. 1 dikurangi HRE. Karena HRE itu 10 min 4. Nah, dikurangi 1 dia hampir sama dengan 1. Atau 0,99 sekian ya. Nah, untuk memudahkan kita jadikan 1 aja. Sedangkan HFE-nya adalah 1 ditambah HFE. Tambah 1 ya. Nggak sampai 1%. Kalau karena dia di atas 100 ya. Kecuali yang dapatnya 100 ya 1% cuma tambahnya ya. Kalau ini besar nih tambahannya. 10 min 4 ya. Ini hampir jadi 1. 10.000 jadi min 1 ya. Nah, jadi 1. Kalau ini tambahnya kalau dia 120 di bawah 1%. Kalau 200 hanya setengah persen gitu ya. Nah, contohnya transistor yang sama, cuman rangkaian untuk common collector. 2N3904. Lihat. Tidak ada RC di sini. Nah, pada saat AC, nah ini kan yang menghubung kolektor akan menghubung ke ground. R1 akan ke ground. Sedangkan ini short. Sehingga dia akan paralel antara rangkaian tahanan emitter dengan beban. R1 paralel dengan R2. Sama dengan tadi. Sisi input common collector dengan common emitter sama. Berbedanya pada sisi output. Nah, ini besarnya sama nanti. Karena transistor yang sama. Jawabannya kita ubah dulu yang tadi. Ini sama. Ini bawah sama. Ini mendekati 1. Ini min 121. Karena minus 1 ditambah ini menjadi minus 121. Sehingga nanti dia dengan rumusnya min untuk penguatan arus dia menjadi positif. Dia sepasang. Nah, kita gantikan rangkaiannya tadi. Kolektor akan ke ground. Yang ke beban short R1 ke ground. Ini sehingga R bebannya adalah R emitter paralel dengan, jadi RL kecilnya adalah RE besar paralel dengan RL besar. Tahanan beban AC adalah tahanan emitter DC paralel dengan tahanan beban DC. Ini besarnya karena itu beban kecil ya, makanya ohm dibuat. Nah, sedangkan pada sisi input sama. Nah, cari. Nah, ya, pada sisi sama. Dan besarnya berbeda nih ya. Ini ada yang sama. Ini berarti langsung tidak perlu dihitung, langsung setengah. Tapi ini berbeda. Nah, kita hitung. RL-nya kecil, RE paralel dengan RL. RL besar paralel dengan RL besar. Nah, 4,3 kilo paralel kali 620, 4,3 ditambah dengan 620. Artinya, berarti hasilnya lebih kecil daripada 620 karena paralel ya. 4,3 akan lebih kecil daripada ini. Ini setelah kita hitung, kilo dengan kilo, kilo kodrat, ohm dengan ohm kodrat, ini kilo ohm, jadi kilo ohm, jadi tinggal kodratnya jadi hilang, tinggal kilo ohm. Atau jadikan ohm, terserah ya. Ini kalau kilo ohm jadi 0,542 kilo ohm jadi. Sedangkan tahanan paralel sama. Nah ini sama dengan yang ininya ya, sisi inputnya RS-nya sama dengan common emitter, common emitter. Karena besar R1, R2 sama, ya udah. Ini nggak perlu kita hitung sebenarnya. Dapatnya setengah pasti ya. 10 kali 10 dibagi
100 kan dibagi 20 berarti setengah. Kilo kuadrat, ohm kuadrat jadi bagi kilo tinggal kilo. Nah, ini baru dia dengan RS-nya baru dihitung lagi nanti. Nah, untuk tegangan inputnya, ya, tegangan inputnya karena AV-nya lebih kecil satu, ini bisa besar ya. Tadi tidak boleh besar, cacat dia. Nanti kita lihatkan simulasinya nanti ya. Kita lihatkan simulasinya. Nah, ini dia yang kedua. Nah, ini jadi untuk tegangan inputnya ya, adalah impedansi paralel, R paralel dibagi dengan RS ditambah dengan R paralel dikali dengan V in. Nah, V sumber ya. Nah, ini bawah ya. Jadi 5 kilo. Nah, kan 5 kilo dapatnya dari mana? 10 kilo paralel dengan 10 kilo. Ya, 10 kilo per 10 kilo dapatnya 5 kilo. Sedangkan R kecil inilah 4,3 paralel 4,3 kilo paralel dengan 620 ohm atau 0,62 kilo ya. Serah ya. Menjadikan ohm boleh, menjadikan kilo boleh. Nah, paralel tadi ya dapat 5 kilo. Nah, dia dengan ini. Jadi 5 kilo dibagi 5 kilo tambah 3,6 dikali 100 dapatnya 58. Hampir separuhnya hilang ya. Sedangkan RS-nya ya udah tadi R paralel dengan RS besar. Ini baru dihitung. 3,6 dengan 5 kilo berarti dia lebih kecil daripada 3,6. Berarti hasilnya ini 3,6 kali 5 ini berarti kan 36 dibagi 2 berarti 18 sekian ya. Kali 10 kan 36. Dibagi 2. Berarti kan 18 gitu ya. Nah, nanti dibagi lagi dengan 4,1 kilo. Dapatnya 2. Sekian ya. Jadi 18 bagi 4 lah ya. 4,5 ya. 4,1 ya. 4 ini ya. Kilo RS-nya. Nah, ini sudah dapat. R-nya sudah dapat. V-in-nya sudah dapat. RL-nya sudah dapat. Dia rangkaian menjadi rangkaian 2 kutub lagi. 2 terminal atau 4 kutub. Nih dia. Tempatnya ini. Ini RL kecil. RS kecil. Nah, untuk paralel tadi lihat, ini lebih kecil dari 3,6 kan? Bukan di depan belakang ya. Kalau 5-nya di belakang, tetap lebih kecil dari yang kecil. Nah, sama ya. Oh, ini separuh. Ini kecilnya di belakang ya, di belakang. Pokoknya bukan di belakang, di depannya ya. Tapi R mana yang kecil pasti dia lebih kecil dari itu kalau paralel. Kalau seri, berarti dia di mana yang lebih besar pasti lebih besar daripada. Karena di jumlah ya. Nah, ini kan separ. Nah, untuk mencari R paralel kan separ R1 ditambah separ R2 kan gitu ya. Separ R paralel adalah separ R1 tambah separ R2. Pasti dia lebih kecil dari yang kecil. Dan dibalik. Nah, di fisika kan seperti itu ya. Nah, sekarang baru kita masukkan sama dengan tadi. Baru kita masukkan dengan parameter hibridnya. Nah, ini kan sudah dapat sama. 2 kutub V in, RS kecil, RL kecil. HIE-nya di dalam, HRE-nya di dalam, HFC-nya di dalam ya. HOE-nya di dalam, HOC-nya di dalam semua. Yang di luar. Ya, tinggal masukin ke rumus. Ini sudah dapat RL-nya ini. Kemudian untuk RS-nya ini yang terakhir ya. RS-nya dapat. Nah, baru kita hitung pelan-pelan ya. Rumusnya ketahui HFC 1 ditambah HOC kali RR. Nah, lihat ini hasil bukan hasil yang ini ya, hasil yang atas, tapi hasil yang sudah dikonversi. Nah, yang atas sama bawah enggak ya. Berarti HRC-nya jadi 1, bukan 1,3 lagi. HFC-nya bukan 120 tapi menjadi min 120. Ya. Jadi dikonversi ya. Di parameter emitter dengan rangkaian emitter dengan rangkaian base, komponen base itu parameternya adalah parameter yang sudah dikonversi. Jangan langsung dimasukin. Nah, konversi ini tadi aslinya 120, konversinya adalah min 121. Jadi min 121. OEC sama RL-nya ini. Ini OEC 8,5 10 pangkat min 4 dikali dengan 542. Ohm dengan super ohm ya, AB 1. Jadi 1 dibagi 1 ini dapatnya 100 min 120. Kalau common emitter tadi ininya AI-nya adalah positif, ini negatif. Lihat ya, kita bandingkan.
Jadi dia terbalik. Yang arus tadi dia positif kan nih 19, dia min 120. Jadi kalau common emitter sefasa, arusnya input dengan output, tegangannya terbalik fasa antara input dengan output. Sedangkan common kolektor arusnya yang terbalik fasa. Nah, nih, arusnya min kan? Berarti pada saat gelombang input positif, gelombang output arus negatif. Gelombang ke bawah deh ya. Pada saat input gelombang negatif, outputnya malah positif. Kalau common emitter tadi dia sama-sama positif, sama-sama negatif. Ini baru balik. Kemudian kalau tadi penguatan tegangannya malah terbalik fasa common emitter. Pada saat input positif, output negatif. Pada saat input negatif, output positif. Kalau common emitter kita lihat. Nah, ini AV-nya ya. AV adalah min HFC RL. Sama tadi, makanya negatif ininya tadi ya. Common emitternya. HIC ini sama dengan HIE ya. Ini sama, ini berbeda. Di 1, kalau tadi 1,3 10 min 4. Ini jadi minus, tadi positif. Ini yang kita hitung RL. Ini 542. Kita masukkan. Ini minus ya, min dalam kan harus kurung dulu. Min karena besarnya sudah minus. Minus 120 dikali 500. Min dikali min positif. Ini sama 3,5 kilo. Ini menjadi tidak ada besaran. Ohm dengan tidak ada dengan 10 ohm tidak ada besaran. Tidak ada besaran dengan tidak ada besaran, tidak ada besaran. Dikali dengan ohm dapatnya ini menjadi ohm ya. Kalinya. Ini dapatnya 0,2. Ini 3,5 kilo dikali dengan 8,5 mikrosiemens. Nah, ini salah. Sama ya, mikrosiemens sama. Yang berbeda nanti ini 1. Ini baru. Ini 1,3 yang berubah ya, 1. Ini 10 menjadi min. Nah, dapatnya ini 0,0295. Ini ditambah karena min dikali min dapatnya positif. 1 ya. Nah, ini kali kan? 1 dikali min 121 min 121. Minus ditambah dengan min 121 dapatnya plus 121. Nah, ini 121 dikali dengan ohm. Dapatnya ini ohm ditambah 3,5 kilo ohm. 3,5 kilo ohm. Ini dikali dengan ini dapatnya ohm. Jadi 3,5 kilo ditambah 65 ribu ohm. Atau 65 kilo ya. 65,6 lah ya. Ditambah 3,5. Berarti 6,68 atau 69. Di atasnya 65. Ini 3 kali ya, 121 dikali 542. 65 di bawahnya 69 lebih kecil daripada 1. AV-nya lebih kecil, penguatan tegangannya lebih kecil daripada 1. Itu ya. Lebih kecil daripada 1. Tetapi dia positif. Artinya apa? Fasa input dengan output sama. Berbeda dia dengan common emitter. Jadi terbalik. Common emitter arusnya yang sefasa. Tegangannya terbalik fasa. Common kolektor arusnya yang terbalik fasa. Tegangannya sefasa. Dan di common kolektor ada lagi tegangan output lebih kecil daripada tegangan input. Nah, tegangan lebih kecil kok disebut penguat. Nah, yang kecil kan baru ini kan penguat daya, bukan penguat tegangan. Yang kecil tegangannya arusnya tetap lebih besar. Ini 0,95 dikali dengan 120 lebih besar daripada 1. Nah, kalau common emitter tadi benar, dua-duanya besar. Ini di atas puluhan, ini ratusan ya. Sehingga dia penguatan besar. Ini puluhan. Dikali dengan ini di atas 100. Ini besar ya. Cuman ininya impedansi outputnya juga besar. Sehingga dia cocoknya untuk beban yang besar. Kalau beban kecil seperti yang kita buat ini, beban kecil ya. Bebannya dalam ohman, nah itu nggak bisa, hilang dia di impedansi output. Makanya ini kita buat. Nah, ini belum tentu ya impedansi outputnya gimana. Lalu penguatan lalu. Nah, ini terbalik fasa. Arus sefasa tegangan. Tegangannya lebih kecil daripada 1, tetapi arusnya masih lebih besar jauh lebih besar daripada 1. Sehingga ini tetap disebut penguat daya karena daya output tetap jauh lebih besar daripada input. Nah, itu. Nah, sekarang baru kita impedansi inputnya gimana? Nah, jadi kan impedansi inputnya sama dengan tadi. Ini HE sama,
ARC dia mendekati 1, ARC min 121, RL yang kita hitung 500-an tadi. AOC tetap, RL-nya tetap sama dengan tadi. 3,5 ohm, ini 1, min 121. Ini sebenarnya kalau dihitung ini 0,9 sekian ya, supaya mudah. Ini RL, ohm. Tidak ada besaran, ini minus ya, menjadi ohm. Ini 1, ini ditambah, ini kecil daripada 1, nih ya, 500. Dikali 1000 saja, ini masih kecil. Nah, kan 0, bagi 1. Ini tidak ada besaran karena ohm dikali dengan seper ohm jadi 1. Jadi ohm dibagi 1, nah dapatnya ohm ya. 65. Ini 65 kilo. 100. Nah, 65 kilo. Nah, ini minus dengan minus ini kan. Minus dengan minus. 3,5 kilo 65 kilo ya. Dikali dengan ini misalnya ini ya 65 ya. Dibagi 1. Ini hampir 65 juga ini ya, 65. Jadi tambah. 3. Kalau tadi dia kurang kan, kecil. Ini impedans inputnya kalau tadi kan hanya berapa kilo ya, ini menjadi puluhan. Lihat, kita lihat ya. Untuk ininya kita lihat yang pemakaiannya. Perbedaannya nanti ya. Nanti saya lihatkan ininya, rekapnya. Nah, ini kan dalam hanya berapa kilo ohm ya. Oh, ini puluhan kilo. Puluhan kilo. Direkapnya saya ini supaya mudah lihatnya ya, nggak bolak-balik. Harus besar, tegangan kecil, ininya besar. Dari inputnya. Puluhan kilo, kalau tadi hanya kiloan ya. Nah, impedansi outputnya, yang terakhir. Yang ini yang menggunakan RS ya. Yang menggunakan RS. AIE sama dengan IC. RS ini yang R paralel tadi ini 2,9 kilo ya, 2009 ya, atau 2,09. Ini sama, ini yang jadi 1, ini minus. Jadi ini ohm dengan ohm sama. Ini ohm dengan ohm masih sama ya. Dikali dengan seper ohm jadi hilang. Ini tidak ada besaran. Dapatnya ini jika kita kali 2,09 kilo dikali 3,5 kilo dikali 8,5 10 pangkat minus 6. Dapatnya ini di bawah 1 ya. Ini 1 dikali 121, 1 dikali min jadi plus. Dapatnya 121. Pembaginya besar. Kalau nggak ada min ini, dia pembaginya akan kecil lagi kan. Sehingga ininya menjadi kecil. 5,5, 5,6 lah ya. Dibagi dengan 121 dapatnya 46 ohm. Di dalam ohm. Jadi impedansi outputnya di dalam ohm. Makanya ini adalah rangkaian common emitter. Dia cocok untuk rangkaian dengan beban-beban kecil. Walaupun kita rugi di penguatan tegangan ya, di luar penguatan tegangan kita rugi nih, karena kecil daripada 1. Kalau tadi kan dua-duanya besar, ini puluhan, ininya ratusan ya, sehingga dayanya jauh lebih besar. Tetapi impedansi output common emitter juga besar, ratusan kilo. Sedangkan kalau untuk ohm, nah ini dia untuk ohm, sehingga daya yang dihasilkan hampir semuanya tersalur. Tetapi penguatan dayanya, penguatan dayanya ini yang digunakan untuk beban-beban kecil ya, digunakan untuk beban-beban kecil. Untuk beban besar kita gunakan lebih baik common emitter karena penguatan arus, penguatan tegangannya jauh lebih besar. Sedangkan di common collector hanya penguatan arus yang besar, penguatan tegangannya kecil, tetapi impedansi outputnya juga kecil. Jadi kalau dari penguatan kita sebenarnya rugi common collector, tetapi kalau untuk menyalurkan daya ke beban ya ini kita baru cocok untuk beban kecil. Kalau kita paksakan common collector, common emitter yang menjadi untuk beban kecil, ya rugi kita hilang di impedansi output. Yang ke beban tetap kecil dia, tidak sebesar yang kita harapkan. Makanya
untuk beban kecil, contohnya beban kecil itu adalah umpamanya untuk suara ya, amplifier, speaker. Speaker itu dia adalah dalam ohm ya, tahanan speaker. Sehingga dia untuk rangkaian penguat ke speaker itu cocoknya common collector atau pengukur emitter. Nah, untuk motor-motor, motor itu tahanannya besar. Nah, itu dia biasanya digunakan untuk regulator, itu besar, digunakan common collector. Nah, ini saya lihatkan perbedaannya. Ini untuk base bersama jarang dipakai, nggak usah kita inikan ya. Saya lihatkan perbedaannya ya. Ini antara tadi. Kesimpulannya lah ya. Kesimpulannya. Bentar, saya tampilkan dulu. Nah, di sini dia. Ini yang common base nggak usah dilihat ya. Nanti saya tampilkan. Common base. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Common emitter. Penguatan ininya di atas 100 kan. Mendekati penguatan transistor. Ininya puluhan penguatan tegangannya. Jauh lebih besar ya dari penguatan arusnya karena hanya 1, sekian. Impedansinya dalam kilo ohm. Impedansi input. Sedangkan impedansi outputnya ratusan kilo ohm. 211.000 ini ya. Nah, ini saya bukan dari ohm ya. Karena misalnya ohm berarti 200 kilo lebih. Sedangkan common collector, nah, penguatan tegangannya besar. Cuman penguatan arusnya jauh lebih kecil. Jadi kalau ini dikali, ini jauh lebih besar. Ini kali 10 aja udah 1000 lebih kan. Ini hanya di bawah 1, berarti di bawah 120. Nah, kayaknya ya. Impedansi inputnya besar. Meredam dia di input. Tapi untuk penyaluran dayanya besar ke beban-beban kecil. Jadi dia bebannya kecil. Nah, beban kecil dia cocok. Nah, ini makanya nggak saya buat yang ini, nggak kita hitung ya. Ini penguatan arusnya ini terbalik dia. Ini berlawanan, ini sama dengan ini berlawanan. Ininya yang ini diambil, ini yang ini diambil kan. Minusnya yang ini, positifnya yang ini. Ini sama ini. Nah, impedansi inputnya hampir sama dengan common collector. Terus ininya juga besar. Ini jarang dipergunakan common base. Kenapa? Ini adalah rangkaian. Nah, ini saya lihatkan aja ininya ya. Tapi nggak usah kita hitung. Ini rangkaian yang memerlukan 2 catu daya. Makanya orang malas menggunakannya itu. Apa 2 catu daya? Nah, karena basisnya dinolkan. Nah, sehingga kalau basis 0 ya, kalau inputnya dimasukin ke basis ya akan menjadi 0. Sehingga dia perlu catu daya yang membuat 0 tadi menjadi positif. Berarti dia ada catu dayanya yang negatif. Ya. Common base. Kemudian parameternya semuanya berubah. Ini tinggal berubah huruf ya. Cuman parameternya semuanya berubah. Karena dibagi D ya. Jadi HI-nya dibagi D. HRE-nya, HRB-nya dibagi D. HFP-nya dibagi D. HOB-nya dibagi D. Cuman D-nya itu apa? Nah, D-nya adalah 1 ditambah HFE atau penguatan arus ya, dikali 1 dikurangi HRE penguatan tegangan, ditambah HIE dikali HOE. HIE dikali HOE tidak ada besaran. Ini tidak ada besaran, tidak ada besaran, tidak ada besaran. Ini tanpa besaran ya. Sehingga ohm dibagi ini, jadi karena jauh lebih besar daripada 1, sehingga ininya juga kecil. HIB-nya kecil, ininya juga kecil, ini juga kecil, semua kecil karena pembagi cukup besar. Kemudian ini dikali. Nah, ini parameter semuanya berbeda. Nah, ini rangkaiannya. Ini nggak kita hitung ya. Nggak usah dihitung. Ya, basisnya ground. Nah, kalau basis ground berarti input tidak bisa ke basis. Kalau kita masukkan inputnya ke basis AC ini udah 0 dia. Berapapun besar penguatannya, kalau udah inputnya 0 ya hasilnya akan 0. Sehingga supaya transistor bekerja, kalau basis 0 itu kan transistor tidak akan bekerja kan, dia seperti saklar terbuka aja, tidak ada arus, tegangannya tetap aja kan, tidak ada penguatan. Nah, supaya dia
basis ini lebih besar 0, berarti emiternya kita negatifkan. Emiter min. Berarti tegangan di emiter negatif. Kalau yang tadi kan tidak. Dua-duanya lihat. Emiternya ke ground. Jadi rangkaian common kolektor. Emiter ke ground. Common emiter. Emiter ke ground. 0 ya. 0. Basisnya yang positif. Ini karena sudah basisnya 0, terpaksa yang lebih kecil dari, berarti basisnya kan positif ini. Ya, dua-duanya positif, berarti ini cukup 0, berarti basis positif karena emiternya 0. Common kolektor juga begitu. Basisnya positif, berarti cukup emiternya 0, cukup 0, tidak perlu negatif. Sedangkan common base balikannya. Basisnya sudah 0. Apalagi yang lebih kecil daripada 0, emiter supaya emiter lebih kecil daripada 0, berarti ya negatif. Tidak bisa 0. Kalau 0 juga sini, transistor tidak bekerja. Ya seperti cakal terbuka aja. Ataupun inputnya, outputnya tidak ada. Nah, itu dia. Nah, supaya makanya tegangan kolektornya tetap positif seperti common emitter dengan common kolektor. Ya. Tetapi emiternya di mana common kolektor dengan common emitter itu cukup ground, dia dikasih tegangan negatif. Jadi dua buah sumber tegangan. Ini biasanya buat yang sama. Kalau 9 volt, ini min 9. 12 volt, ini min 12. Jadi satu daya kita 2. Nah, ingat lagi di pengukuran besaran listrik untuk dan dasar elektronika ya, untuk dua satu daya ini, yang tegangan negatif kita harus 2 satu daya. Tidak bisa ini kita balik, kecuali negatif dua-duanya. Ini cukup satu daya. Tinggal kita balik polaritasnya saja, positif jadi negatif, negatif jadi positif, jadilah tegangan negatif. Kalau hanya negatif saja. Tapi jika ada positif dan negatif tidak bisa, short dia nanti. Akan short. Sehingga kita perlu 2 satu daya. Baru groundnya kita short. Ya, ground pertama menjadi tegangan negatif untuk yang ground kedua menjadi negatif. Yang positif dengan ground tetap positif. Nah, seperti itu dia ya. Buah satu daya. Makanya ini rangkaian tidak banyak digunakan orang. Karena dia gunanya sebenarnya ada juga, jarang biasanya untuk mengukur tegangan-tegangan atau daya yang tinggi dengan alat ukur, digunakan ini supaya pengaman ya. Kenapa? Nah, ini di simulasi ininya tadi, kita lihat kenapa untuk pengaman. Kita lihat ininya ya. Hasilnya saja ya, tidak usah kita lihat ini ya. Hasil dari impedans. Ini lihat. Ya. Impedans outputnya juga besar. Nah, sehingga dia akan meredam untuk komponen yang akan kita gunakan di alat ukur yang mau kita gunakan. Nah, itu dia ya. Itu gunanya cuman kalau sebagai untuk ini repot orang menggunakannya. Penguatan juga nggak terlalu besar. Nah, ini yang kita bahas untuk ini. Ini nggak perlu, sekedar mengetahui aja untuk common base ya. Sekedarnya saja. Yang lainnya nggak usah. Ini kalau ada jawaban ada, cuman nggak usah di ini kan ya. Itu sama yang akan terpakai saja. Ini jarang terpakai. Di common area emitter, common collector. Nah inilah parameter hybrid ya. Menghitung penguatan tegangan, penguatan arus, impedans input, impedans output. Semua rangkaian dijadikan pada saat AC. Berbeda dia nanti dengan kita menghitung parameter Pi. Nah, itu dia AC-nya dihitung, DC-nya juga dihitung. Tetapi rumusnya tidak sesusah ini. Rumus-rumus yang ini lah ya. Nah, tidak susah ini. Rumusnya hanya rumus hukum Ohm, mudah. Kalau ini rumusnya susah, teman-teman, menghitungnya mudah setelah dapat RL kecil dan RL. Tinggal masukin aja. Ya. Tapi kalau parameter hybrid, rumusnya sederhana. Ohm, P, I kali R, I adalah V per R, itu doang ya. Daya adalah V kali I. Sederhana. Ini kan rumusnya panjang. Tapi untuk mencarinya yang cukup panjang. Hasilnya ada selisihnya ya. Namanya berbeda cara, tidak akan persis sama. Tapi secara umum sama. Nah, itu yang kita bahas untuk pertemuan kedua ini.
Nah, nanti yang untuk jawaban soalnya lihat di videonya ya. Lihat di video. Nah, sampai di situ pertemuan kita untuk minggu ini. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ini saya ini dulu ya pesertanya. 4 Taufik, Bayu, Bukhari, Ahmad Rifai. Tadi ada satu lagi tadi siapa? Taufik, Karisma. Kok hilang ya Karisma? Bukhari, Bayu, ya, Ahmad Taufik, Ahmad Rifai ya. Oh ini Karisma baru ini lagi. Nah, ini Karisma ya, berarti lengkap ya? Iya Pak. Lengkap ya. Nah, cuman tambah satu tadi Bukhari ya. Ini. Iya Pak. Ini yang lengkap. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti untuk menjawab itunya dilatih ya, ambil videonya di Google Classroom, akan saya masukin, linknya ada di Google Classroom ya, saya masukin ke YouTube. Tapi nanti tunggu ya, mungkin besok baru ya. Kalau enggak dia aja nanti, karena nanti saya akan memasukkan beberapa kuliah soalnya. Amannya besok itu sudah masuk dia, tinggal ambil videonya ya, bisa kamu catat pelan-pelan ya. Kalau di sini kelamaan nanti. Pakai ini dia kan, kalau video nanti udah bisa di download ya. Ayo, silakan, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita akhiri pertemuan kita. Nah, coba dilatih nanti akan saya kasih tugas ya. Tugasnya di Google Classroom ya. Dijawab di situ, nanti kalau tugas saya akan batasi. Jadi kalau kalian melewati batas waktu nanti dia tidak akan bisa masuk ya. Gitu. Jadi hasilnya nanti kalian catat, boleh kalian catat pakai tangan, kemudian difoto, dimasukin ke jawabannya ya. Di-upload ke tugas nanti, lihat. Baik Pak. Akan saya batasi. Nah, makanya videonya ini sama materinya nanti di download ya. Ayo silakan kalau masih ada lagi. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan ya. Tidak ada, kita cukupkan ya. Sekian. Untuk pertemuan kedua minggu ini kita cukupkan. Saya tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan pada waktu yang sama, hari dan waktu yang sama ya. Selamat malam. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.